Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 129. Tidak. Su Xiaomei menjerit dan meronta, tapi masih terseret ke rumput. Pengawal lainnya membalikkan badan, merasa gatal di hatinya, dan mengerutkan kening ketika dia tiba-tiba mendengar suara dan berhenti. Akan sia-sia jika menyelesaikannya secepat itu, bukan? Dia berbalik dan melihat temannya tergeletak di genangan darah. Dia melangkah maju dengan pistol dan memastikan bahwa temannya sudah mati. Jantungnya ditusuk dengan belati, tetapi Su Xiaomei, orang yang membunuhnya, tidak terlihat. Setelah melihat sekeliling dengan pistol di tangan, dia tidak menemukan petunjuk, tetapi tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya dan tiba-tiba berbalik. Su Xiaomei berdiri di belakangnya, memegang belati di tangannya, dengan darah masih menetes ke tanah. Belum lama ini, dia mendambakan kecantikan Su Xiaomei, tetapi sekarang semua pikiran itu telah hilang, digantikan oleh rasa takut. Benar-benar karena naluri, dia menarik pelatuknya dengan jarinya, ingin menembak Su Xiaomei. Su Xiaomei mengayunkan belati di tangannya terlebih dahulu, menyebabkan cahaya berdarah. Jari telunjuk tangan kanannya terpotong rapi, dan sebelum dia merasakan sakitnya, belati yang memotong jarinya sudah menembus tenggorokannya. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, Su Xiaomei tidak menunjukkan emosi apapun. Yang dia lihat di matanya hanyalah kedinginan dan kekejaman. Retakan. Su Xiaomei meraih senapan otomatis sebelum lawannya jatuh, dan kemudian mengejar ke tempat di mana Lian menghilang. Bajingan ini, mereka milikku. Jika ada yang berani menyakitinya, aku akan membunuh kalian semua. Su Xiaomei diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Bagaimanapun, Natasha dibesarkan di istana ini. Setelah berjalan melewati hutan bersama Lian beberapa saat, dia melihat sebuah rumah kayu kecil. Itu dia, teriak Natasha bersemangat, dan berlari ke dalam rumah hanya untuk menemukan bahwa rumah kayu itu dikunci dengan kunci besi. Biarkan aku datang, kata Lian dan mengusirnya. Dengan bang, pintu kayu itu ditendang hingga terbuka. Di dalam, Natasha bergegas masuk. Ruangannya agak gelap, jadi dia menyalakan senter dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari bawah tempat tidur kayu. Kotak itu terbuka, dan di dalamnya ada sebuah benda panjang yang dibungkus rapat dengan kain minyak. Dilihat dari penampakannya, dapat disimpulkan bahwa itu adalah senjata. Natasha mengeluarkan bungkusan itu dari kotaknya dan menyerahkannya kepada Lian, sambil berkata, senjata ini digunakan ketika saya masih belajar berburu ketika saya masih kecil. Meskipun agak tua, namun dirawat dengan sangat baik. Saya bahkan sudah dipoles sebelumnya. Jika Anda menghilangkan menteganya, itu akan tetap berfungsi. Lian menyebarkan kain minyak pada sanggul itu berkeping-keping dalam beberapa detik, dan matanya berbinar. Senapan Mosin Nagan. Ang Li melihat setidaknya dua orang menggunakan senapan ini. Salah satunya adalah dewa kematian yang mati di tangannya. Yang lainnya adalah instruktur Mari. Kedua pria tersebut membuktikan keajaiban senapan Mosin Nagan. Senjata hanyalah barang tambahan, dan persaingan sesungguhnya di medan perang adalah dengan manusia. Seperti yang dikatakan Natasha, pistolnya sudah diminyaki, dirawat dengan baik, dan masih bisa digunakan. Ini peluru. Natasha mengeluarkan sebuah kotak seukuran telapak tangan dari kotak itu. Ang Li membuka kotaknya dan melihatnya, pelurunya juga dilapisi mentega agar bisa disimpan dalam waktu lama. Wow! Ada langkah kaki di luar, dan musuh sudah menyusul di sini. Tanpa perintah dan target yang terlihat, mereka segera berlindung. Lian membungkuk ke jendela dan melihat, lalu mengulurkan tangannya untuk menutup tirai, sehingga ruangan menjadi lebih gelap, dan dia tidak dapat melihat apapun tanpa menyalakan lampu. Cari tempat untuk bersembunyi, Ang Li berbalik dan berteriak kepada Natasha. Dia mengulurkan tangan dan melepas mantelnya dan menyebarkannya menjadi beberapa bagian untuk digunakan sebagai pembersih senjata. Baik pistol maupun pelurunya dilapisi terlalu banyak mentega, dan tidak dapat digunakan tanpa menyekanya hingga bersih. Natasha mengikuti perintah Ang Li dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Lian membongkar badan senjatanya dan menyekanya sambil melihat keluar melalui celah. 1, 2. Lian menentukan jumlah musuh, yang membuatnya khawatir tentang Wu Jinseng dan Su Xiaomei. Dua orang lainnya pasti sudah berurusan dengan mereka. Kita harus menangani kedua orang ini secepat mungkin. Lian berteriak diam-diam, dan gerakan tangannya dilakukan dengan tertib. Matt tiba di dekat kabin satu langkah lebih lambat dari kedua pengawal itu. Dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati, lalu bertanya, apa yang terjadi sekarang? Natasha dan pria bernama Lian bersembunyi di kabin. Diam-diam Matt mengerutkan kening, dia tidak ingin orang tahu bahwa Lian dibunuh olehnya, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia terus bersembunyi di kabin. Cari cara untuk memaksa orang itu keluar, perintah Matt. Ya. Pengawal itu memasang senapan mesin dan kemudian melepaskan tembakan ke rumah kayu tersebut. Titik tumpukan pelurunya agak tinggi, dan tidak bisa ditembakkan meskipun seseorang sedang berdiri, tapi peluru yang mengenai rumah kayu itu sangat menakutkan. Rumah kayu ini sudah lama rusak, bahkan semakin goyah jika sewaktu-waktu terkena rintik-rintik peluru.
Matt diam-diam senang saat melihat ini, berpikir bahwa Lian cepat atau lambat akan dipaksa keluar, jadi dia berbaring di sana dengan senjata di tangan, mengarahkan ke arah rumah kayu dan menunggu dengan tenang. Hati-hati, jangan sakiti Natasha. Matt tidak lupa bahwa dia membutuhkan Natasha untuk mencaplok Angel Group, kalau tidak dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati Natasha. Impian Matt berhasil, namun ternyata salah perhitungan. Dia tidak menyangka akan ada senapan mesin Nagan di dalam kabin, dia juga tidak menyangka Ang Lee akan menjadi penembak jitu yang jenius. Saat senapan mesin berbunyi, Ang Lee sudah membersihkan dan merakit senapan mesin Nagan, lalu membersihkannya dengan peluru dan mengisinya. Orang-orang dan senapan penembak jitu disembunyikan di balik jendela dan diblokir oleh tirai. Musuh tidak tahu bahwa mereka disukai oleh kematian. Bidik dan tembak, semuanya sekaligus. Suara peluru yang berterbangan tertutup oleh suara senapan mesin lawan. Engah. Pelurunya menembus daging bahu penembak mesin dan menembus tulang. Tembakan pertama meleset. Namun untuk sebuah barang antik tua yang sudah lama tidak digunakan dan belum dikalibrasi, tembakan Ang Lee sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Ang Lee dengan cepat mengambil peluru kedua, menyekannya dalam waktu singkat dan kemudian memuatnya. Tembakan berhenti karena penembak mesin terkena peluru. Di saat yang sama, Matt dan anak buahnya menyadari bahwa Ang Lee bukannya tidak bersenjata, dia memiliki pistol di tangannya. Bunuh anak itu, tembak anak itu dengan cepat. Teriak Matt, dia sudah menyerah untuk berurusan dengan Lian sendirian. Karena dia tidak mau mengambil resiko itu dan khawatir akan mati di bawah senjata Ang Lee. Di mana Nona Natasha? Tanya pengawal itu. Bang! Suara tembakan datang dari dalam rumah kayu, dan hampir pada saat yang bersamaan, bola darah keluar dari kepala penembak mesin yang terluka. Bukankah teknik menembak ini terlalu akurat? Maid diam-diam berteriak di dalam hatinya, dan menggeram dengan suara gemetar, jangan terlalu khawatir, selama kamu bisa membunuh anak itu. Setelah menerima perintah tersebut, pengawal lain mulai menembaki kabin secara sembarangan. Bab 130. Karena mereka tidak mengetahui lokasi pasti Lian, para pengawal hanya bisa menembak di area yang luas di rumah kayu itu. Lian sedikit mengernyit saat peluru menyerempet lengan kirinya dan menggigit sepotong kecil daging. Kamu terluka. Natasha menjulurkan kepalanya dari bawah tempat tidur dan berteriak. Sembunyi, jangan keluar. Lian berbalik dan berteriak, lalu memasukkan peluru ketiga yang sudah dibersihkan ke dalam ruang senjata, berbaring di tanah dan membidik ke sisi yang berlawanan melalui lubang peluru di dinding. Kunci target, hitung jarak, arah dan kecepatan angin, dan lainnya. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan di tengah jalan, dan tarik pelatuknya. Peluru terus melesat di sekelilingnya dan di atas kepalanya, namun Ang Lee begitu tenang dan tidak terburu-buru menembak. Dia tidak menarik pelatuknya sampai dia benar-benar yakin. Setelah merasakan pengalaman sukses mengenai sasaran pada kali pertama, Ang Lee jauh lebih mudah pada kali kedua. Dia tahu kemana harus mengarahkan senapan di tangannya untuk mengenai sasaran, dan dia dengan kuat mengingat titik sasarannya. Engah. Pengawal kedua menundukkan kepalanya ke belakang dan jatuh ke tanah tanpa bergerak. Tenang, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Namun, Lian masih terbaring di sana tanpa bergerak, melihat sekeliling melalui lubang peluru di dinding untuk menentukan apakah ada musuh ketiga. Lian. Natasha tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jangan keluar dulu, perintah Lian sambil memegang pistol di satu tangan dan tangan lainnya mengambil peluru untuk menyekanya. Saat Ang Lee menyeka peluru kelima, tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar rumah kayu. Karena pandangannya terhalang, Lian tidak dapat melihat situasi spesifik dengan jelas dan hanya bisa mengandalkan suara tembakan untuk menyimpulkan. Total ada 2 suara tembakan, yang pertama dari pistol, dan yang kedua dari senapan otomatis. Begitu Natasha mendengar suara tembakan, dia langsung terjatuh ke tanah. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak menimbulkan masalah pada Lian. Ang Lee dengan cepat memasukkan peluru yang baru saja dia bersihkan dan melihat melalui penglihatan mekanis ke arah tembakan. Saat ini masih pagi, tapi cahaya di dalam hutan sudah menjadi redup. Bahkan jika tidak ada benda yang menghalanginya, jangkauan yang bisa dilihat Lian sangat terbatas. Wow! Sesosok melompat keluar dari balik pepohonan, berlari ke depan sambil berbalik dan menembak. Benar-benar di luar naluri, senjata Ang Lee tertuju pada lawan, dan selama dia yakin lawannya adalah ancaman, dia akan menembaknya sampai mati. Hah! Kelopak mata Lian sedikit tenggelam, dan dia menyadari bahwa Matt lah yang berlari keluar. Sepertinya ada yang mengejarnya, jadi dia memindahkan senjatanya ke belakang Matt. Tidak ada yang bisa melihatnya. Sangat sepi di belakang Matt. Berdebar. Matt secara tidak sengaja jatuh ke tanah, dan senapan otomatis di tangannya terbang jauh. Sebelum dia bisa mengambil pistolnya, dia membuka pintu kabin dan bergegas masuk. Jangan bergerak. Lian melompat dari tanah dan menempelkan moncong pistol ke kepala Matt. Dia menutup pintu lagi dan melihat keluar melalui lubang peluru. Matt tampak ketakutan, dan buru-buru mengangkat tangannya, lalu berteriak penuh semangat, Tuan Lee, ini Anda. Matt. Natasha pun merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Kalau begitu, ketidaksukaannya pada Matt tidak terlalu serius. Lian mengalihkan pandangannya ke Matt, dan tidak menjauhkan moncong senjatanya, malah dia menatap Matt dengan lebih waspada.
Angkat tanganmu dan jangan bergerak. Puan Li, ada apa denganmu? Saya Maid. Teriak Mete berpura-pura terkejut, lalu berteriak kepada Natasha, saya terluka, Natasha, tolong bantu saya secepatnya. Maid memang terluka. Seperti Ang Li, lengan kirinya terkena peluru, namun Maid terlihat lebih serius, bahkan tulangnya terlihat. Natasha hendak melangkah maju, namun ditarik kembali oleh Ang Li. Jangan pergi ke sana. Lian berteriak dengan suara rendah. Puan Li, ada apa denganmu? Maid tampak bingung, lalu berkata dengan sedih, Tuan Li, tidak peduli kesalahpahaman apa yang Anda miliki tentang saya, tolong biarkan Natasha membantu saya mengobatinya terlebih dahulu. Lian, teriak Natasha pelan. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter, dan merupakan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, meskipun pria itu adalah orang yang dia benci. Lian mengabaikan Natasha, tapi menatap Maid dan bertanya, di mana penjaga keamanan bersamamu? Mati. Jawab Maid. Mati. Bagaimana kamu mati? Dia ditembak mati oleh orang-orang bersenjata yang tiba-tiba bergegas keluar. Tapi kenapa aku tidak mendengar suara tembakan? Entahlah, mungkin karena senjata lawan menggunakan peredam. Lalu bagaimana kamu bisa lolos? Situasi sangat kacau. Satpam ditembak untuk menyelamatkan saya. Kalau tidak percaya, senjata yang saya gunakan tadi diberikan kepada saya oleh Satpam. Pak Maid, apa yang Anda katakan sama sekali tidak masuk akal. Penjaga keamanan lebih baik dalam menggunakan senjata daripada Anda. Ketika dia diserang, dia harus menggunakan senjata untuk melawan musuh daripada memberi Anda senjata. Yah, menurutku kamu harus bertanya pada penjaga keamanan. Sobat, apakah kakimu sudah sembuh? Puan Li, apa maksudmu kenapa kamu ingin menginterogasi saya sebagai tahanan? Maid tiba-tiba berteriak dengan marah. Lian tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyodok luka di lengan Maid. Ah, apa yang kamu lakukan? Maid menjerit kesakitan, sangat marah. Ang Li mencibir dan berkata, cedera di lenganmu disebabkan oleh senjata api biasa, dan senjata jenis ini kebetulan merupakan senjata yang dilengkapi oleh penjaga keamanan. Apa yang ingin kamu katakan? Maid menjadi gugup, dan keringat di dahinya mengucur ke matanya. Lian tidak berbicara dengan Maid lagi, tetapi memerintahkan Natasha, kamu keluar dan lihat dua orang yang baru saja aku tembak sampai mati. Sekarang, tanya Natasha dengan rasa takut. Lian menghibur, jangan khawatir, tidak ada musuh lagi di luar, ini sangat aman. Natasha, jangan dengarkan dia. Orang yang baru saja menyakitiku mungkin masih bersembunyi di luar. Natasha, percayalah, kamu akan mengerti setelah kamu keluar dan melihatnya. Natasha, jangan keluar, kamu akan mati. Teriak Maid penuh semangat, hampir bergegas menghentikan Natasha. Mata Natasha bola-balik antara Maid dan Lian, dan dia dengan cepat membuat keputusan. Dia mengangguk ke Lian, membuka pintu dan berjalan keluar. Maid berteriak pada Lian dengan ekspresi jijik, apakah kamu masih laki-laki? Kamu membiarkan seorang wanita keluar untuk mengambil risiko. Lian berkata dengan percaya diri, sobat, kuharap kamu bisa setenang sekarang. Kamu dan aku tahu apa yang kamu bicarakan. Maid terdiam sesaat. Kedua orang yang ditembak mati oleh Ang Li itu tidak jauh dari situ. Tak lama setelah pergi, Natasha berlari kembali, bergegas masuk ke kamar, dan meninju wajah Maid. Dasar jalang, beraninya kau memukulku. Maid hendak melawan, tapi ditendang ke tanah oleh Lian. Jangan bergerak. Ang Li menempelkan moncong pistolnya ke kepala Maid. Pengawalnya yang baru saja menyerang kita. Teriak Natasha bersemangat. Bab 131. Mete, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Lian bertanya. Aku. Ini mungkin salah paham, kata Maid agak tergagap, tangan kirinya diam-diam meraih ke belakang punggungnya. Ledakan. Lian meninju wajah Mete, pukulannya tidak terlalu keras, namun berhasil merontokkan dua gigi besar Mete. Segera setelah itu, Lian membalikkan badan Maid dan menekannya ke tanah. Tanganku akan patah. Mater menangis kesakitan. Ang Li mengeluarkan pistol dari balik pakaian di punggung Maid, berbalik dan menyerahkannya kepada Natasha dan berkata, dia mungkin menggunakan senjata ini untuk melukai dirinya sendiri, dan kemudian memerankan adegan dikejar tadi. Dasar bajingan. Natasha dengan marah menendang pinggang Maid dengan keras. Ah. Maid menjerit kesakitan lagi. Lian juga menemukan komunikator earphone tersembunyi dari Mete, memasangnya di telinganya dan mendengarkan, dan melemparkannya ke tanah ketika tidak ada suara. Mete, aku sangat terkejut, kenapa kamu melakukan ini? Lian bertanya. Maid berteriak dengan emosional, kenapa? Aku hanya merasa tidak senang denganmu dan ingin membunuhmu. Bagaimana dengan itu? Klik. Lian memasukkan pelurunya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu harus mati dulu. Li, apakah kamu berani membunuhku? Biar ku beritahu, ayahku adalah Tony. Jika kamu membunuhku, dia akan membakar Angel Manor hingga rata dengan tanah. Lian. Natasha mengulurkan tangan dan meraih pistol di tangan Lian, menggelengkan kepalanya dengan gugup. Bajingan. Anda tidak bisa membunuh orang, tapi mereka selalu bisa membuat Anda menderita, bukan? Ang Li memukul Maid dengan keras dan kemudian mengikat tangan pria itu ke belakang punggungnya. Lian,
Biarkan aku membantumu merawat lukamu, kata Natasha meminta maaf. Jika dia tidak menggunakan Lian sebagai tameng, kejadian ini tidak akan terjadi. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Lian melirik Matt, yang dipukuli sampai ke kepala babi dan bertanya. Natasha menggelengkan kepalanya sambil membalut luka Lian dan berkata, aku tidak tahu. Bawa dia kembali dulu, ibuku akan mengurusnya. Lian merasa sedikit tidak senang. Solusi yang disebut adalah mengembalikan Matt. Seseorang. Ang Li tiba-tiba mengambil senapan mesin nagan dan bergegas ke pintu, melihat keluar melalui celah pintu. Langit hampir gelap gulita, dan orang hampir tidak dapat melihat sosok-sosok yang gemetar dalam kegelapan, mengeluarkan suara-suara yang menggelegar dari waktu ke waktu. Ada banyak orang. Lian sedikit mengernyit. Jika dia sendirian, dia masih bisa menghadapi orang-orang ini. Tapi sekarang Natasha bersamanya, dan mereka berdua terjebak di dalam kabin, dan situasinya menjadi sangat buruk. Wow! Lian berbalik dan bergegas ke Matt, meraih pria itu dari tanah dan berteriak, berapa banyak dari kalian yang ada di sana? Matt ditakuti oleh Ang Li, jadi dia tahu segalanya dan menjawab dengan panik, tidak banyak, kecuali saya dan 4 penjaga keamanan saya. 2 di antaranya telah dibunuh oleh Anda. Lian mengerutkan kening lebih erat. Pasti ada lebih dari 2 orang di luar, setidaknya 20. Bukankah dia dari Matt? Nona Natasha, ini aku Solo, kamu di dalam. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Solo. Natasha yang gugup berteriak kepada Ang Li dengan kegembiraan di wajahnya, kamu adalah salah satu dari kami, Zoro adalah kapten keamananku. Kapten keamanan Angel Manor. Ekspresi Lian serius, dan dia selalu merasa segalanya tidak sesederhana itu. Tapi Natasha sudah berteriak di luar, Zolo, aku di dalam. Nona Natasha, senang kamu baik-baik saja. Silakan keluar, teriak Zoro. Natasha hendak bergegas keluar, tapi ditahan oleh Lian. Di mana senjatanya tadi? Lian bertanya. Apa maksudmu? Natasha mengeluarkan pistol HKP-7 Jerman. Pistol jenis ini relatif kecil dibandingkan dengan Desert Eagle yang terkenal, namun cocok digunakan oleh wanita. Ang Li mengambil pistolnya dan memeriksanya, lalu menyerahkannya kembali kepada Natasha dan berkata, sembunyikan, mungkin berguna. Natasha sangat bingung, tapi dia tetap menyembunyikan pistolnya seperti yang dikatakan Ang Li. Lian mengulurkan tangan dan menepuk punggung Natasha dengan lembut, menunjukkan senyuman santai dan berkata, jangan takut, aku ada di sisimu. Ya. Natasha mengangguk penuh semangat, lalu membuka pintu dan berjalan keluar. Nona Natasha. Zoro. Nona, apakah kamu sendirian? Tidak, ada Lian dan Matt juga. Tuan Li, silakan keluar, teriak Solo ke arah rumah kayu itu. Lian ragu-ragu sejenak, lalu berjalan keluar sambil menodongkan pistol ke arah Matt. Lebih dari 20 petugas keamanan mengepung rumah kayu tersebut. Jika mereka melepaskan tembakan, senjata di tangan orang-orang ini akan menghancurkan Lian dan rumah kayu tersebut hingga berkeping-keping. Zoro yang tinggi dan perkasa berdiri di sana. Wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat Matt yang dipukuli, tapi dia segera menutupinya. Dia menatap Lian dan bertanya dengan bingung, Tuan Li, apa yang kamu lakukan? Ang Li menjawab, oh, tidak apa-apa. Orang ini hanya ingin membunuh saya dan Natasha, dan saya memukulinya. Tidak, aku hanya ingin membunuhnya. Aku tidak ingin membunuh Natasha. Teriak Matt buru-buru, khawatir dia akan dipukuli oleh penjaga keamanan Angel Manor. Solo mengangguk dan berkata, Tuan Li, di sini aman. Kami akan menanganinya. Tolong berikan saya senjatanya. 2 petugas keamanan datang dengan membawa senjata, yang satu siap mengambil alih Matt, dan yang lainnya siap mengambil alih pistol di tangan Ang Li. Lian memutar matanya ke kedua sisi dan sekali lagi mengamati penjaga keamanan yang bersembunyi di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berkompromi sementara dan mengambil langkah demi langkah. Pistolnya diambil dan Matt dikirim ke Zoro. Solo melirik ke arah senapan mesin nagan yang dipegangnya, dan berkata dengan heran, kamu bertarung dengan barang antik tua ini. Itu benar-benar membuatku terkesan. Saat dia berbicara, Zoro mengeluarkan belatinya. Matt yang berdiri di samping langsung gemetar dan berteriak, Soswolo, apa yang ingin kamu lakukan? Retakan. Solo memotong tali di sekitar tubuh Matt dan berkata kepada Mete, Tuan Mete, saya sekarang melayani Tuan Tony, dan saya telah diperintahkan untuk membawa Anda dan Natasha kembali untuk mewujudkan pernikahan Anda. Lian diam-diam mengerutkan kening dan diam-diam mengutuk, bajingan sekali. Aku baru saja mengatakan ada yang tidak beres. Ternyata orang ini telah berkhianat. Matt tercengang oleh kebahagiaan yang tiba-tiba ini, dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi dan bertanya, benarkah? Ya. Solo melirik Lian saat dia berbicara, lalu menyerahkan belati di tangannya kepada Matt dan berkata, Tuan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan sekarang. Matt mengambil belati itu, dengan niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Tidak, jangan. Teriak Natasha setelah sadar kembali. Matt melirik Natasha, menatap Lian dan berkata, aku belum ingin membunuh anak ini. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana aku menikahi Natasha. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Natasha dengan ekspresi tidak senonoh.
Bab 132. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak. Jangan. Natasha mundur dengan panik, tapi dihentikan oleh penjaga keamanan. Natasha, kamu akan segera menjadi wanitaku. Kata Mete jahat, dan memerintahkan penjaga keamanan, bawa dia ke kabin. Tidak, lepaskan aku. Tolong, lepaskan aku secepatnya. Natasha meronta dan berteriak sepanjang jalan, namun tidak berhasil, dan diseret paksa ke dalam rumah kayu oleh satpam. Solo terus memandang Angli sambil bercanda, dan senjata penjaga keamanan tidak pernah lepas dari Angli. Selama dia bergerak sedikit pun, peluru akan mengenai dia. Angli tidak kehilangan akal karena kejadian yang menimpa Natasha, malah menjadi lebih tenang dan mencari peluang untuk mengubah keadaan. Ini adalah penyembuhan dasar bagi seorang penembak jitu. Anda harus menjaga rasionalitas dan ketenangan mutlak dalam keadaan apapun. Penjaga keamanan mundur dari rumah kayu itu, dan teriakan Matt terdengar di dalam rumah. Bah. Tembakan terdengar tanpa peringatan, dan semua orang tercengang. Peluang. Angli, yang bertubuh pendek, menerkam penjaga keamanan yang memegang senapan Mosin Nagant seperti seekor citah. Penjaga keamanan itu terlempar ke tanah dengan susah payah. Saat dia hendak melawan, dia mendengar suara letupan lembut dari pinggangnya. Saat dia melihat ke bawah, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Angli menurunkan cincin granat yang tergantung di pinggang penjaga keamanan. Pada saat yang sama, tangannya yang lain dengan kuat menggenggam senapan Mosin Nagant, dan tubuhnya berguling di tempat, meninggalkan penjaga keamanan. Zoro bereaksi lebih dulu, mengeluarkan pistolnya dan menarik pelatuknya. Peluru itu terbang mendekati tubuh Lian hingga terdengar ledakan. Penjaga keamanan itu hancur berkeping-keping, dan orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Saat mereka berdiri tegak, Lian sudah melarikan diri. Bang, suara tembakan intensif tiba-tiba terdengar dari sudut gelap hutan, dan peluru beterbangan, menjatuhkan semua penjaga keamanan yang baru saja berdiri ke tanah. Suara tembakan datang tiba-tiba dan hilang dengan cepat. Segudang peluru habis dalam beberapa detik, lalu semuanya menjadi sunyi. Angli pun memanfaatkan beberapa detik tersebut untuk bersembunyi di kegelapan. Berhenti mengejar. Cepat masuk dan periksa situasinya. Teriak Solo kepada satpam yang ingin mengejar Lian. Kedua satpam yang menyeret Natasha masuk langsung mendobrak pintu dan masuk. Bah. Tembakan padat terdengar lagi dari rumah kayu itu, dan dua penjaga keamanan yang bergegas masuk ditembak beberapa kali dan jatuh ke dalam genangan darah. Penjaga keamanan yang tersisa tidak berani masuk lagi. Salah satu dari mereka melemparkan bom asap sebelum bergegas masuk dan segera mengantar Natasha keluar. Zoro tidak sabar menunggu asapnya menghilang dan bergegas masuk ke dalam rumah kayu tersebut. Saat dia melihat Maid, yang telah ditembak 3 kali di bagian dada dan terbaring di genangan darah, tidak lagi bernapas, kepalanya meledak dengan berdengung. Natasha sebenarnya menyembunyikan pistol di tubuhnya. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari sudut gelap di luar rumah, dan sekuntum bunga darah menyembur dari kepala satpam yang menahan Natasha, dan dia terjatuh ke tanah. Natasha sedikit terkejut, dan segera mengerti bahwa Lianlah yang menembakkan senjatanya, dan bergegas ke depan. Seorang penjaga keamanan bergegas untuk menghalanginya, dan tembakan kembali terdengar di kegelapan. Penjaga keamanan yang baru saja bergegas di depan Natasha segera roboh ke tanah, dan darah mengucur dari kepalanya. Setelah 2 orang terbunuh berturut-turut, penjaga keamanan yang tersisa menyadari bahwa ada penembak jitu dengan keahlian menembak yang hebat bersembunyi di kegelapan, dan tidak ada yang berani mengejar Natasha dengan gegabah. Papa. Seorang penjaga keamanan tergeletak di tanah dan menembak ke arah Natasha. Peluru itu menggigit Natasha seperti ular. Bang! Suara tembakan ketiga terdengar dalam kegelapan, dan penjaga keamanan yang melepaskan tembakan terjatuh ke tanah dan tewas. Pada saat yang sama, Solo berdiri dengan punggung menempel ke dinding dan berteriak di luar rumah, jangan tembak, tangkap yang hidup-hidup. Zoro mengerti lebih baik dari siapapun bahwa sekarang Maid sudah mati, dia akan tamat jika Natasha datang lagi. Lian bersembunyi di balik pohon dan berhasil membunuh 3 petugas keamanan. Setelah melihat Natasha sudah keluar dari bahaya, dia memegang senjatanya dan mundur, mengamati sekeliling dengan waspada sambil berlari. Aneh, siapa yang baru saja menembak? Lian merasa penasaran. Jika seseorang tidak tiba-tiba menembak dan membunuh beberapa penjaga keamanan, dia tidak akan bisa melarikan diri semudah itu. Orang yang melepaskan tembakan untuk membantu Lian melarikan diri secara alami adalah Su Xiaomei, yang bersembunyi di kegelapan. Setelah memastikan Lian aman, Su Xiaomei ragu-ragu sejenak sebelum berbalik dan menyelinap menuju halaman depan Angel Manor. Pengkhianatan terhadap penjaga keamanan membuat Su Xiaomei menyadari bahwa akar masalahnya ada di halaman depan. Hanya dengan menyelesaikan masalah di sana, masalah di sini dapat diselesaikan dengan lancar. Kejar cepat. Teriak Zoro seperti orang gila. Matt meninggal, dan dia juga membunuh hampir 10 anak buahnya. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan menembak Lian lebih awal. Zoro menyesal melebihi kata-kata. Angli berputar-putar di dalam hutan dan menyusul Natasha yang tersesat. Pertama dia diburu, lalu penjaga keamanannya sendiri mengkhianatinya, dan kemudian dia hampir diperkosa oleh Matt. Hari itu terlalu buruk dan terlalu lama bagi Natasha. Natasha, ini aku.
Lian mengulurkan tangan dan menutup mulut Natasha untuk mencegahnya berteriak. Ya. Natasha sangat emosional setelah melihat Ang Li. Natasha, tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Lian menghiburnya. Natasha mengangguk penuh semangat, dan setelah Lian melepaskannya, dia segera meraih lengan Lian dan memohon, Lian, Solo dikhianati, ibuku pasti dalam bahaya, tolong selamatkan ibuku. Natasha, jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, kata Lian sambil menganalisis situasi saat ini dalam pikirannya. Memasuki Angel Manor, Lian diam-diam mengamati bahwa pasti ada ratusan penjaga keamanan di sini dengan senjata berat. Akan merepotkan jika penjaga keamanan berubah menjadi pengkhianat secara massal. Meski tidak ada pengkhianatan kolektif, pasti ada orang dari keluarga Matt di sini, dan situasinya masih belum optimis. Ada juga Su Xiaomei dan Wu Jinseng, dan Lian masih mengkhawatirkan keselamatan mereka. Nyatanya, situasinya tidak seburuk yang dikira Ang Li. Penjaga keamanan pemberontak hanyalah salah satu bagian dari cerita. Pasukan keamanan Angel Manor dibagi menjadi dua jenis, satu adalah keamanan eksternal yang bertanggung jawab atas keamanan Angel Manor, dan yang lainnya adalah keamanan internal yang bertanggung jawab atas keselamatan saudari Li. Tony membeli pengamanan internal yang diwakili oleh Solo, namun pengamanan eksternal tetap setia kepada Angel Group. Sayangnya 70 atau 80 satpam asing ini dipenjara karena rancangan Solo. Tony memberi batas waktu terakhir kepada penjaga keamanan asing ini. Jika mereka masih tidak mau menyerah setelah 1 jam, dia akan menembak mereka semua tanpa ragu-ragu. Saudari Li dipenjara di tempat pembakaran bawah tanah. Dia mendengarkan dengan cermat. Setelah memastikan di luar tenang, dia memutar tangannya dan menariknya keluar dari tali yang ketat. Setelah dibebaskan dari ikatan tali, saudari Li bersandar di dinding dekat pintu, lalu mengulurkan tangan dan mengetuk pintu tempat pembakaran bawah tanah. Yang terhormat, pujian dan suka bintang 5. Bersambung.